Halo Sobat Kicomania, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya di channel Inung Channel ya. Untuk kali ini kita akan membesarkan anakan ciblek semi dari anakan sampai gacor ya, bolo. Nah, jadi ciblek semi ini adalah hasil dari breeding sendiri ya. Ini adalah hasil dari breeding sendiri. Indukannya itu sebenarnya ini jantan pertama ini. Jadi kakaknya ini ada 2 betina-betina. Sebenarnya udah produk banyak sekali indukannya ini, tapi ada yang telurnya dibuang, ada yang udah netes anaknya dibuang, ada yang netes pada mati. Nah, ini adalah jantan pertama. Jadi yang ini produkan ini udah sekitar 8 atau 9 kali ya, tapi yang hidup baru 2 betina sama ini 1 pasang. Nah, ini burung ini masih minta loloh ya, belum mandiri. Ini masih minta loloh, tapi kalau jangkrik ditaruh dia udah mulai matok-matokin. Nah, ini usianya baru 21 hari ya. Nah, ini saya videokan dari usia segini saja, karena kalau dari loloh nanti kelamaan, kasihan kelamaannya. Kalau untuk perawatan burung loloh itu ada di seperti burung-burung yang lain lah. Nah, kebetulan burung yang ini saya nggak pakai for basah ya, ini dari kecil sampai usia segini nih full jangkrik terus nih. Nah, burung ini menggunakan 2 ring ya, jantan 2 ring biru dengan nomor 088, tulisannya Magelang 088, FAN nomor HP ya, 088 itu FAN nomor HP Magelang 088. Yang satunya itu ring bekas kenari bolo. Itu ring bekas kenari punya tetangga saya, maksudnya itu sisa-sisa stok sisa saya pasangkan di sini. Terus yang satunya lagi itu ring saya sendiri CNKS 02, itu bekas indukan deju betina hasil tangkaran sendiri juga, kemarin mati, saya pasang di situ. Nah, untuk perawatannya gimana ini caranya? Dari usia segini ya, ini sekitar jam 5 pagi bro. Jam 5 pagi saya mulai memasteri burung ini dengan menggunakan HP. Nah, menggunakan HP dari jam 5 pagi nanti kira-kira sampai jam 7 pagi sebelum burung dikeluarkan ya. Ini masih di dalam rumah posisinya, karena burung segini belum berani diembunkan ya. Jadi kita keluarinnya agak siang, jam 7-an, setelah mulai ada panas sedikit-sedikit. Itu kalau masteran pakai HP, dan itu beberapa lagu ya, saya kasih beberapa lagu biar dia milih sendiri. Nah, ini udah jam 7 ya bro, kita keluarkan dulu. Kita keluarkan, terus kita buka, kita bersihkan sangkarnya, kita ganti air minumnya, kita kasih makan juga ya. Kita kasih makan, jangan lupa air minum diganti, dibersihkan, itu wajib ya, minimal 1 hari sekali ya, minimal sehari sekali itu wajib, kalau bisa malah pagi sore ya, itu lebih bagus lagi, karena kebersihan air minumnya itu juga penting banget bro untuk kesehatan burung. Nah, ini dari kemarin sore sebenarnya sudah saya pasang for, tapi belum saya apa-apain, maksudnya cuma pasang for aja, terus tak taruhin ulet hongkong dikit. Tapi sepertinya
belum mau makan ya, baru makan uletnya paling. Nah, ini kita bersihkan dulu sangkarnya, alasnya kita sikat yang bersih. Ini fornya saya menggunakan leopard ya, leopard halus kuning. Nah, leopard halus kuning, saya burung ciblek hanya pakai itu, cigun ataupun cisem, cibon itu hanya memakai leopard halus yang kuning. Cipar juga pakainya leopard halus. Nah, itu kita ganti air minumnya. Setelah itu kita kasih makan. Nah, kalau burung ini kalau dikasih jangkrik, kita taruh jangkrik itu dia udah mau makan sendiri, bro. Nah, jadi kalau kita taruh jangkrik di cepuknya itu, dia udah mau makan sendiri. Tapi kalau for dia belum. Nah, kita bisa tahu kapan waktunya dia diforkan itu dari seperti itu, bro. Jadi kalau dia taruh EF, dia udah mau matok sendiri. Nah, itu segera kita ajarin makan for. Itu, bro. Karena ini kan usia 23 hari ya. 23 hari. Setelah dia mulai matokin EF, kita ajarin makan for. Nah, gimana caranya burung ini kan dari kecil nggak saya lolah pakai for basah juga, jadi dia nggak tahu apa itu for ya. Gimana caranya untuk ngajarin dia makan for? Nah, itu ada, nanti saya akan perlihatkan tekniknya ya, bro. Cara ini sudah saya pakai bertahun-tahun, dan ini juga berlaku juga untuk burung tangkapan atau pikatan muda hutan ya, yang belum makan for. Ini adalah cara paling efektif. Nah, ini, bro, dia kalau saya kasih jangkrik, dia udah mau makan. Dia udah mau makan sendiri. Beda dari perawatan sebelumnya ya, sebelum dia mulai mandiri begini, dia kan harian hanya makan jangkrik ya. Jadi sekali loloh itu bisa sampai 7 sampai 10 ekor ya. Pokoknya sampai dia kenyang. Nah, tapi setelah dia mulai seperti ini, tahap pengeforan, kita kasih jangkriknya cukup 3 atau 4 saja. Nanti malah setelah dia udah mulai makan for, kita kurangin lagi. Gitu, bro. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia lebih kenceng makan fornya gitu. Dia lebih kenceng makan fornya. Karena gini, bro. For itu juga punya kandungan protein. Kalau for juga punya kandungan protein yang cukup tinggi ya. Kalau for ini yang saya pakai ini kan leopard ya, itu sekitar 19% juga. Itu udah sebenarnya sangat cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan burung itu. Nah, ini adalah cara saya untuk menyampurkan ulat Hongkong dengan for halus ya, bro. Caranya adalah dengan kita potong-potong gini, bro. Kita potong-potong di dalam cepuk menggunakan gunting ya. Kita campur for halus. Tapi jangan semua dipotong ya. Kalau bisa disisakan beberapa ekor yang masih utuh atau masih hidup biar dia gerak-gerak.
Tujuannya agar untuk memancing burung biar dia mau makan yang hidup dulu. Nanti kalau yang hidup udah habis, dia akan mau makan yang potongan-potongan itu. Nah, potongan-potongan itu kan berair, dia akan tertempel oleh fur halusnya bro. Setelah dia tertempel fur halus, otomatis fur akan ikut termakan. Nah, itulah kunci dari pengeforan burung, baik burung yang mulai mandiri maupun burung tangkapan muda hutan itu bro. Nah, cara ini adalah cara paling efektif untuk mengajari burung makan for, khususnya burung yang pemakan serangga ya. Nah, kalau pleci pemakan buah seperti pleci itu beda lagi, itu pakai pisang. Kalau caranya sama, tinggal kayak gini tapi pakainya pisang. Nah, setelah kita kasih makan, kita jemur tipis atau kita angin-anginkan ya di tempat yang agak hangat, karena ini burung masih kecil ya. Kita gantung, kita tempel masteran juga. Nah, ini sebelah-sebelahnya ini ada burung-burung masteran saya bro. Kalau usia segini kita tempel-pel gini nggak apa-apa, tapi nanti kalau dia udah mulai riwik, mending agak jauh atau disekat atau dikasih jarak burung. Nah, ini usia 25 hari bro. Nah, ini usia 25 hari ini pertama kali burung ini terpantau riwik. Nah, ini bisa disimak ya suara riwikannya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh ini burung ini ngeriwik, oh ini suara lapar atau apa. Nah, inilah burung yang ngeriwik. Silahkan disimak suaranya dulu. Nah, cukup jelas ya bro, cukup jelas ya. Jadi burung riwik itu pasti durasinya agak panjang, beda sama burung yang lapar atau gimana. Itu ada pergerakan badan juga. Nah, ini rutinitas setiap pagi yang wajib ya bro. Kita bersihkan sangkar, kita ganti air minum, kita kasih makan, kita jemur. Burung yang kita masterin atau burung masterannya juga kita rawat semua bro. Sebenarnya kalau ini kan masteran saya ada Cigun, Doraemon sama Sogon hitam juga. Nah, itu kalau Cigun itu juga Cigun muda sih, belum gacor banget. Nah, ini kita pantau udah mulai kenceng makan fornya ya. Setelah tadi pagi kita bersihkan, kita kasih makan, kita gantung, kita angin-anginkan. Nah, kita cek, kita turunkan, kita cek ulatnya habis ya bro. Nah, ini ulatnya habis, dia masih ngejar mau ulat terus sebenarnya, tapi setiap hari itu ini kita kasih ulat lagi ya. Sebelum nanti pengrodongan siang kita kasih ulat lagi biar dia benar-benar kenyang. Soalnya pengrodongan nanti sampai dari ini jam
Tadi kan kita keluarkan jam 7, terus kita bersihkan sangkar, kita jemur sampai jam 9. Kalau burung kayak gini dari jam 7 sampai jam 8 aja kita angin-anginkan, jam 8 jam 9, tapi jangan langsung terik ya, karena belum kuat banget. Kalau terik itu cuma beberapa menit saja, nanti baru pengkerodongan jam 10 atau jam 11 sampai jam 3 pagi, jam 3 sore atau jam 4 sore. Nah ini kotorannya juga kan kotoran campur for ya, bukan kotoran EF lagi seperti kemarin. Nah itu dia masih makan. Nah setelah dia kenyang, kita kerodong, kita masukkan ke dalam rumah, kita tempel masteran. Nah jadi kalau pagi itu saya masteran menggunakan HP seperti tadi. Siang hari dari jam 11 atau jam 10 sampai jam 3 jam 4 nanti saya pakai masteran hidup kayak gini, bro. Cara memasterinya, karena ini burung udah ngeriwik ya, kita sekat atau kita kerodong, boleh kita ablak tapi kita sekat, atau kita tempel tapi jangan yang sesama ciblek atau ciblek gunung kayak gitu. Nah jadi kalau misal ujung itu gunung, nanti sini kita kasih Doraemon, sebelahnya Shogun, baru nanti ciblek yang kita masterin itu nggak apa-apa. Jadi jangan langsung bertatapan dengan sesama ciblek, karena ciblek semi sama ciblek gunung ini narung, bro. Nanti kalau dia digas terus sama gunungnya, itu nggak baik buat kesehatan mentalnya. Kasihan karena masih kecil ya. Itu, bro. Ini masteran sampai nanti sore jam 3 jam 4 nanti kita keluarkan lagi, kita bersihkan, kita angin-anginkan lagi, kasih makan, terus nanti jam 6-an kita masterin lagi, masukkan lagi, masteran pakai HP lagi gitu, bro. Jadi pagi pakai HP, siang pakai burung, sore pakai HP lagi. Nah ini kan udah sore ya, bro. Ini malah udah jam 4 lebih ini, tapi cuacanya agak mendung. Tadi mau ngeluarin mendung banget. Nah ini baru saya keluarkan, kita bersihkan, kita kasih makan, kita keluarkan juga burung-burung masterannya ya. Kita nanti ganti air minumnya. Kalau yang bagus itu ganti air minum pagi sore, tapi ya pagi saja cukup sih. Nah ini kita kasih ulat Hongkong lagi, saya ambilkan ulat Hongkong sama jangkriknya ya. Jangkriknya ini karena dia udah agak kenceng makan kornya, saya kasih 2 aja, jadi 2 jangkrik sama ulat Hongkong yang masih dipotong-potong lagi, bro, karena biar dia lebih kenceng lagi makan kornya. Ulat Hongkongnya juga kita kurangin lagi, jangan banyak-banyak. Nah itu kotorannya udah bagus sih. Nah seperti biasa, bro, untuk burung seperti ini kita usahakan di luar sangkar ya. Di luar sangkar seperti ini kita buat mainan sebisa mungkin, sebisa kalian ya, di luar sangkar ini. Nah
Ini kita kasih makan dulu. Ini kenapa saya nggak kasih kasih ulat Hongkong yang utuh-utuh pakai tangan gini. Nah, ini untuk terapi penjinakan bolo. Terapi penjinakan. Jadi biarpun kalian pelihara burung dari anakan, dari merah, dari belum bisa melek sampai dewasa, tapi kalau kalian nggak pernah interaksi sama burung, tetap aja burung itu akan giras bolo. Gitu. Jadi misalnya kalian burung udah mandiri, kalian udah taruh cepuk, makanya taruh cepuk gitu, kalian cantolin di tempat yang tinggi yang tidak pernah kelihatan lewat orang-orang gitu, burung akan jadi giras bro. Jadi burung jinak itu juga butuh perawatan ekstra bro. Nah, perawatannya ya kayak gini, kita interaksi terus sama burung sampai burung dewasa ya. Nah, jadi belum tentu kita rawat burung dari anakan, bahkan dari belum melek sampai dewasa itu burung pasti jinak, itu belum tentu bro. Jadi kadang ada burung yang jinak tapi dia kagetan, ada kan burung kayak gitu. Jadi kalau misalnya burung udah bunyi, kita cantelin, dia bunyi tapi kita angkat kurungannya, sangkarnya, dia kaget gerabagan, atau kita mau ganti pakan dia gerabagan kan, kayak gitu ada juga. Nah, itu karakter burung bro. Tapi semua harus, kalau pengen burung jinak ya harus kayak gini. Nah, ini ringnya yang ring FAN ya, ring FAN. Satu lagi ring CNKS. Nah, ini 088 ya bro. Ring CNKS 02, ring bekas decu saya bro. Nah, yang satunya ring FAN 088 Magelang. Nah, ini setelah kita kasih makan kenyang, kita kasih makan ulat yang tadi yang hidup, kita potong-potongkan lagi sebelum nanti siang kita masukkan ke dalam rumah, kita kerodong, kita pemasteran lagi. Nah, karena habis ini jam 10, jam 11 gitu kita kerodong bro. Kita kerodong sampai sore, sampai jam 3 atau jam 4 ya, tergantung kita lihat kondisi cuaca juga. Makanya karena itu waktunya agak lama dan burung ini juga baru aja mandiri, makanya kita kasih kenyang dulu. Kita kasih makan yang kenyang. Nah, terapi seperti ini kita lakukan terus ya sampai dewasa ya. Kita lakukan terus konsisten bro. Enggak perlu lama bro. Enggak perlu lama. Jadi misalnya kalian punya pekerjaan harus ditinggal, enggak apa-apa. Cukup 2 menit atau 5 menit, enggak apa-apa. Yang penting setiap hari bro. Itu kuncinya. Kuncinya burung jinak. Kalau kalian pengen punya burung jinak ya kayak gitu. Jadi kan ada juga itu jiplek yang, atau burung apapun itu yang diumbar, dia mau gacor, terus dipanggil dia mau nyamperin, ya kita latih, itu butuh latihan bro. Kalau saya kan tujuannya bukan untuk itu, yang penting jinak aja. Karena kalau saya burung wajib jinak apapun itu ya, terutama ciblek ini, ciblek itu wajib banget. Nah, ini setelah
dia kenyang, kita angin-anginkan, kita kerodong ya bro, kita kerodong, kita masukkan ke dalam rumah. Untuk selanjutnya kita masterin lagi. Nah, untuk siang hari saya menggunakan masteran hidup. Nah, untuk sore hari kita menggunakan HP lagi. Ya, jadi pagi hari itu kita pakai HP dari jam 5 sampai jam 7. Nah, untuk siang hari pakai Burung Hidup, sore hari pakai HP lagi. Nah, ini saya masterinnya langsung banyak bro. Kenapa saya masterin langsung banyak? Ada berapa lagu ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena saya tidak memaksakan burung itu harus masuk ini masteran ini. Karena kalau memang burung itu tidak punya kemampuan untuk merekam, ya mau dimasterin model apa aja dia nggak masuk bro. Nah, kalau kita masterin kayak gini, beberapa lagu ada jedanya juga. Jeda itu wajib ya, kasih jeda. Itu dia akan milih mana dia yang cocok ya, speednya yang cocok. Tapi kita juga pilih speed yang bagus-bagus ya bro, speed yang bagus-bagus. Jadi antara apa namanya, speednya Cigun, Black Brem, AK atau Cililin itu kan speednya bagus-bagus, tapi ketukannya atau melengkingnya kan beda. Nah, kita cari speed yang bagus-bagus, nanti biar dia milih sendirilah intinya. Nah, ada tips lagi boleh ya. Jadi kalau kalian pengen punya burung tonjolan, misalnya kalian pengen punya burung kalian itu tonjolan Cililin ya, masterannya kalian pasang alarm jam 5:30 pagi sama jam 6 pagi, atau jam 5:30 pagi terus jam 5:45 terus jam 6 itu kalian kasih nada dering Cililin gitu. Jadi setiap jam pagi jam segitu dia alarmnya pasti bunyi ya. Nah, jadi kayak gitu tips untuk tonjolan. Nah, ini kembali lagi setelah pagi ya, kayak gini rutinitas setiap pagi ya kayak gini bro, bersih sangkar, ganti makan, kasih pakan, ganti air minum, ya kayak gini lah. Ini harus konsisten. Jadi burung gacor itu ya bro, burung gacor itu satu dari bawaan burung itu sendiri. Jadi karakter bawaan burung itu sendiri, dia mau membawa karakter gacor apa enggak. Nah, kedua dari perawatan yang konsisten. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi karakter bawaan burung kita latih, kita maksimalkan dengan konsisten, itu akan menghasilkan burung gacor dan bahkan konslet gitu bro. Itu menurut saya ya, dan memang seperti itulah. Jadi kalau memang burung tidak membawakan karakter gacor, mau dirawat seperti apapun tidak akan gacor pula gitu. Ya bunyi aja, bunyi semaunya. Nah, terus umbaran kayak gini kita lakukan terus ya, sebisa kalian. Kalau kalian punya waktu sedikit untuk rawat burung, ya cukup 2 menit sampai 5 menit, nggak apa-apa, yang penting setiap hari. Nah, nanti kalau burung kayak gini, saya umbar kayak gini kok dia udah mulai kabur-kaburan nggak jelas, ya itu saya udah nggak umbar lagi. Saya kasih dalam kurungan terus, tapi saya kasih makannya
tangannya masuk ke sangkar bro. Jadi kita loloh gitu. Biar dia ngejar-ngejar pakan, kita buat mainan di dalam sangkar gitu. Nah itu caranya bro. Nah ini untuk meningkatkan mental, untuk melatih mental ya. Tapi bukan mental tarungnya bro. Nah ini perlu digarisbawahi. Ini adalah untuk melatih mental adaptasinya bro. Jadi ada kan, kalian pasti pernah menemukan burung di rumah gacor, tapi dibawa ke mana, dipindah tempat, dia nggak mau bunyi. Atau burung gacor dipindah sangkar, dia macet, nggak mau bunyi. Nah, kita burung itu adaptasinya kurang, mental adaptasinya kurang dilatih. Nah, melatihnya seperti ini kalau saya belum. Nah, seperti ini. Nah, ini adiknya belum. Ini kita panen adiknya. Keluar 4 ekor ya. Keluar 4 ekor. Nah, untuk melatih mental adaptasi seperti itu tadi. Jadi bukan mental tarung ya, bro. Kalau mental tarung itu udah bawaan, kita cuma bisa memaksimalkan. Kalau memang kita udah maksimalkan mental tarungnya kayak gitu, ya udah kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau burung mentalnya jelek kita latih jadi bagus, itu nggak bisa. Mental itu udah bawaan. Sama seperti manusia bro. Kita sama seperti manusia. Manusia itu kalau memang penakut ya, mau dilatih di sekolahin tinju juga dia nggak bakal berani kelahi. Kalaupun dia suaranya jelek, mau di les vokal juga tetap nggak bisa nyanyi, nggak berani nyanyi di panggung gitu. Sama seperti manusia bro. Itu udah bawaan. Nah ini usia 1 bulan ya bro. Usia 1 bulan dia ngeriwiknya udah cukup kenceng ya bro. Usia 1 bulan dia udah ngeriwik kenceng. 1 bulan 7 hari yang tadi ya. 1 bulan ya, sekitar 1 bulan lebih lah sedikit. Karena adiknya udah panen ya, kan ini udah 1 bulan sekali panen ya, jadi ya sekitar itulah 1 bulan sekali. Nah ini yang red double tadi yang 088 ini usia 2 bulan kurang bro. Ini usia 2 bulan kurang karena netasnya tanggal 1 Februari bro. Jadi ada di TikTok saya Inung Madridista, kalian bisa cek di sana. Nah ini mulai mandikan semprot ya, saya mulai mandikan semprot. Apapun burung di rumah saya itu semua mandi semprot pakai selang bro. Saya nggak punya semprotan. Kalau kalian pakai semprotan nggak apa-apa, nggak masalah juga. Nah itu untuk kebaikan untuk adaptasinya juga, agar dia nggak takut-takut lagi bro, nggak stresan gitu. Itu cara saya bro. Nah video ini saya ambil tanggal 22 Maret 2025. Jadi netas tanggal 1 Februari, ini tanggal 22 Maret 2025. Ini burung udah mulai disetting jangkrik terus ya bro. 3 pagi sore, ular 1 jimit aja. Itu sampai dewasa bro. Dan saya selalu jemur di bawah, di pinggir jalan yang ramai kendaraan dan orang lewat bro. Ini sangat bagus sekali untuk adaptasi burung bro, nggak stresan. Nah ini saya sudah bersihkan, sudah ganti air minum, kita tinggal kasih makan. Ini settingannya jangkrik 3, tapi ini kurang begitu doyan ya sama jangkrik. Paling kalau dikasih 2 itu ketiganya nanti makannya lama banget.
Ini saya buang, kalau yang besar-besar itu saya buang kepalanya, kakinya yang panjang sama kepalanya saya buang. Nah, biasa kan kasih makannya pakai tangan gini, kalau perlu malah tangannya masuk ke dalam. Nah, ini dia udah males-malesan makannya ini nggak begitu doyan jangkrik soalnya. Nah, jangkrik itu nggak begitu dokoh. Ini mau dimakan apa enggak saya kasih 3 ya, jadi paling kalaupun nanti dimakan 2 tetap saya kasih 3. Nah, untuk ulat hongkongnya kita kasih segini aja, kira-kira segini, kira-kira kurang lebih ya. Nah, setelah itu kita cantolkan, kita angin-anginkan atau kita jemur di tempat yang ramai. Ini di pinggir jalan ya, di pinggir jalan. Kita tinggal ngurus yang lain. Kita pantau perkembangan anakan sisem usia 4 bulan. Nah, ini saya tempel betina adiknya ini. Nah, ini betina, ini adiknya. Nah, ini kakaknya usia 4 bulan. Yuk. Jadi usia 3 bulan itu kemarin saya nggak sempat ngerekam ya bro, nggak sempat videoin. Tapi usia 3 bulan itu dia udah mulai pecah suara bro. Tapi termasuknya dia agak lambat karena dia sempat keselip sama adiknya. Adiknya bahkan 3 bulan udah pecah suara. Kita cek, nanti dikira karena pindah-pindah kandang itu burungnya beda bos. Nah, kita cek ya. Tuh. Bentar, susah nangkepnya soalnya sambil pegang HP juga. Malah stres enggak pas kayak ditangkep kayak gini. Nah, stres enggak bos? Enggak lah. Nih ya, ringnya 088 Magelang ya, yang satunya CNKS 02. Bentar, benerin. Nah, wah kok ngeblur tuh. Nah, itu ya, kelihatan ya. FAN nomor HP 088. Nah, FAN ya, jelas ya, FAN Magelang 088, yang ini CNKS 02. Nah, jadi ini bukan burung yang beda ya, nanti dikiranya pindah-pindah kandang, itu beda burung. Nah, meskipun burung kalian udah gacor kayak gini bro, kalau kalian rawat udah gacor kayak gini, jangan buru-buru di track ya, karena burung ini masih muda, baru 4 bulan jalan, belum ganti bulu. Nah, kalau kalian pengen tes, pengen nge-track, track lah dengan betina kalau kalian punya betina. Nah, seperti saya ini,
Nah, lalu di obok-obok itu stres nggak, bos? Kita lihat. Stres nggak? Itulah fungsinya dipindah-pindah kaca, pindah-pindah kandang dari kecil, bosku. Pindah-pindah kandang sering dibuat mainan di luar sangkar. Ini nggak akan stres. Burungnya udah mental dablek kalau gitu. Nah, itu bosku. Nah, sementara video ini adalah video adiknya yang kita panen beberapa waktu lalu ya, bro. Usianya sekarang 3 bulan jalan, yang kakaknya 4 bulan jalan. Nah, perbedaannya sendiri ada di cincinnya, bro. Yang ini adiknya cincin 1, yang kakaknya cincin double ya. Bisa dilihat ya, bro. Nah, ini lebih mantap lagi karena 3 bulan jalan, pecah suaranya udah mantep, mentalnya juga udah mantep, lebih mantep dari kakaknya, bro. Nah, buat kalian yang mau bertanya-tanya silahkan komen, sebisa mungkin akan saya jawab dulu. Dan saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya dalam merawat burung dari anakan hingga gacor lagi. Buat kalian yang penasaran silahkan tunggu ya video saya selanjutnya. Semoga video-video saya ini bermanfaat buat bolo-bolo semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.